Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Rahardi Zaransyah Wirenata. Sudah tidak terasa sekarang sudah memasuki tugas akhir semester atau UAS. Materinya adalah refleksi diri sendiri. Baik, langsung saja. Saya di sini memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka dari itu, saya akan jelaskan 10 kelebihan dan kekurangan, serta bagaimana cara mengoptimalkan kelebihan dan cara mengatasi kekurangan. Oke, berikut adalah penjelasan terbaru tentang kelebihan dan kekurangan. Nah, caranya yaitu saya di sini memiliki sifat mandiri. Nah, mampu mengurus diri tanpa bergantung pada orang lain, seperti mengatur keuangan, menjaga kebersihan, dan menjalani kehidupan kos dengan baik. Percaya diri, yakin dengan kemampuan yang dimiliki sehingga tidak ragu mengambil keputusan atau menghadapi tantangan baru. Contohnya dengan saya merantau, saya yakin dengan potensi yang ada di dalam diri saya ini bisa mengatasi semua masalah selama perantauan ini. Suka menolong, memiliki kepedulian tinggi terhadap orang lain dan selalu siap membantu ketika ada yang membutuhkan. Contohnya yaitu saya sering membantu teman saya saat mengalami kesulitan. Apalagi teman kuliah saya yang butuh bantuan di saat ingin meminta bantu kepada saya. Suka bersih-bersih. Kebiasaan menjaga kebersihan menunjukkan kepedulian pada lingkungan dan merasa lebih nyaman di tempat yang rapi. Contohnya yaitu saya setiap hari Minggu selalu rutin membersihkan kamar saya sendiri, karena dengan memiliki ruangan yang bersih bisa membuat saya nyaman dan aman untuk tinggal. Nah, mudah beradaptasi di tempat baru. Cepat menyesuaikan diri dalam lingkungan baru, baik itu tempat tinggal, teman, atau situasi sosial lainnya. Contohnya yaitu saya sudah lama merantau dan saya juga cukup mahir untuk beradaptasi dengan cara yaitu gampang mengajak orang untuk bersosialisasi dan bisa memposisikan diri. Nah, bisa memberi saran yang baik. Kemampuan memahami situasi dan mendengar dengan empati membuat nasihat saya relevan dan membantu orang lain. Contohnya itu, saya sering memberi saran kepada pacar saya sendiri. Pendengar yang baik, memberikan perhatian penuh ketika orang lain berbicara sehingga mereka merasa dihargai dan nyaman. Contohnya yaitu saya selalu mendengarkan keluh kesah pacar saya sendiri. Punya fokus yang tinggi. Ketika menetapkan tujuan, mampu mencurahkan perhatian penuh untuk mencapai sehingga pekerjaan yang lebih efektif. Contohnya yaitu saya kalau mengerjakan tugas itu selalu saya kerjakan satu-satu dan di malam hari agar saya bisa mengerjakannya dengan fokus. Bisa menstabilkan emosi orang lain. Memiliki kemampuan untuk meredakan suasana tegang atau membantu orang lain merasa lebih tenang saat menghadapi situasi sulit. Saya di sini bisa ketika saat cewek saya atau pacar saya lagi marah atau emosinya lagi kurang stabil, saya selalu menstabilkan emosinya. Oke, tunggu ya, sini sangat panas. Baik. Kemudian cepat belajar. Mampu memahami hal baru dengan mudah, baik dalam studi maupun keterampilan praktis, sehingga cepat berkembang di berbagai bidang. Nah, maksudnya itu dengan kemampuan cepat belajar, saya bisa memahami secara cepat dan langsung mempraktikannya. Kekurangan saya itu mandiri berlebihan, cenderung menghindari meminta bantuan bahkan ketika sebenarnya membutuhkan. Itu karena sifat mandiri jika sudah mendominasi di dalam diri saya. Suka memikirkan yang tidak perlu dipikirkan. Kebiasaan overthinking membuat fokus pada hal-hal kecil yang sebenarnya tidak begitu penting. Saya tidak tahu kenapa dari SMP saya selalu memikirkan hal-hal yang kurang penting. Dan hal-hal yang kurang penting itu susah saya jelaskan di isi pikiran saya sendiri. Introvert berlebihan.
lebih nyaman sendiri yang kadang membuat saya kehilangan kesempatan untuk memperluas jaringan sosial. Terkadang saya punya keinginan untuk menyindir. Ya mungkin kayak kehabisan sosial baterai namanya sih. Terlalu sabar. Kesabaran yang berlebihan terkadang membuat saya ragu untuk mengambil tindakan tegas saat diperlukan. Mungkin karena saya selalu memaklumi, jadi saya belajar terlalu sabar. Dan itu sudah terbiasa dari saat saya kecil, apalagi saya anak yang kedua. Terlalu perfeksionis, selalu ingin hasil terbaik, tetapi hal ini kadang membuat pekerjaan lebih lambat selesai. Saya selalu membuang-buang waktu karena ingin menciptakan atau menghasilkan tugas saya itu lebih maksimal. Mudah lelah saat multitasking. Kesulitan membagi fokus pada beberapa tugas sekaligus sehingga merasa cepat lelah. Contohnya yaitu saya tidak bisa kayak sedang memasak sekaligus sedang membersih-bersihkan. Pasti ada di salah satunya yang tidak terurus. Kadang terlalu keras pada diri sendiri. Sering menuntut diri terlalu tinggi dan menyalahkan diri jika gagal. Karena saya selalu menaruh harapan tinggi di dalam diri saya. Makanya jika saya tidak mampu menghadapi itu, saya akan merasa gagal. Sensitif terhadap kritik dan saran. Kadang merasa tersinggung meski maksud orang lain itu sebenarnya baik. Mungkin ini berkaitan dengan sifat mandiri saya yang saya yakin saya sudah mampu berdiri di kaki saya sendiri. Jadi saya tidak perlu membutuhkan orang lain dan tidak perlu menerima saran atau kritikan dari orang lain. Gampang merasa lelah. Cepat merasa lelah terutama setelah menjalani aktivitas yang panjang atau berat. Ya mungkin ini berkaitan dengan aktivitas saya dari saya bangun pagi, ke kampus, bersosialisasi, bagaimana cara saya belajar dan pulang dari kampus, serta membersih-bersihkan. Itu semua pekerjaan atau aktivitas yang terkadang membuat saya lelah. Tetapi meskipun begitu, saya senang menikmatinya. Saya selalu ngantukan. Kebiasaan mudah mengantuk, terutama di situasi yang monoton ini, membuat saya kurang produktif pada waktu tertentu. Mungkin karena saya selalu mengerjakan tugas tengah malam, jadi saat di pagi hari itu saya selalu merasa ngantuk dan selalu merasa capek. Cara mengoptimalkan kelebihan. Sifat mandiri. Tetap kembangkan kemampuan mandiri, tapi juga terbuka untuk menerima bantuan ketika dibutuhkan agar tidak kelelahan. Percaya diri. Gunakan kepercayaan diri untuk mengambil peluang dan memotivasi orang lain di sekitar. Suka menolong, pastikan membantu orang lain, tidak mengorbankan kebutuhan atau waktu. Suka bersih-bersih, jadikan kebiasaan ini inspirasi untuk menciptakan lingkungan kerja atau tempat tinggal yang nyaman. Mudah beradaptasi di tempat baru. Gunakan kemampuan ini untuk membangun jaringan sosial atau profesional di tempat yang baru. Bisa memberi saran yang baik. Perkuat kemampuan ini dengan terus-menerus memahami berbagai perspektif orang lain. Pendengar yang baik. Manfaatkan kemampuan ini untuk menciptakan hubungan yang lebih dalam dan bermakna dengan orang lain. Punya fokus yang tinggi. Tetap prioritaskan tugas-tugas agar produktivitas semakin meningkat. Bisa menstabilkan emosi. Jadikan ini kekuatan untuk menciptakan suasana yang damai dan mendukung orang lain di sekitar. Dan cepat belajar. Selalu cari ilmu baru dan aplikasikan langsung ke kehidupan atau pekerjaan untuk hasil maksimal. Cara mengatasi kekurangan. Mandiri berlebihan. Melatih diri untuk merasa nyaman, meminta bantuan saat memang dibutuhkan. Suka memikirkan yang tidak perlu dipikirkan. Biasakan menulis hal-hal penting untuk membedakan mana yang perlu fokus dan mana yang bisa diabaikan. Introvert berlebihan. Sesekali dorong diri untuk menghadiri acara sosial atau berbicara dengan orang baru. Terlalu sabar. Belajar untuk menyeimbangkan kesabaran dengan ketegasan, terutama mengambil keputusan penting. Perfeksionis. Fokus pada proses daripada hasil sempurna dan hargai kemajuan kecil yang dicapai. Mudah lelah saat multitasking. Prioritaskan tugas satu persatu dan jadwalkan istirahat agar tidak terlalu lelah. Kadang terlalu keras pada diri sendiri. Berikan penghargaan pada diri sendiri
atas usaha apa yang saya sudah lakukan, bahkan jika hasilnya belum sempurna. Sensitif terhadap kritik dan saran. Melatih diri untuk menerima kritik sebagai kesempatan belajar, bukan serangan pribadi. Gampang lelah. Perbaiki pola tidur dan perbanyak konsumsi makanan bergizi untuk menjaga energi sepanjang hari. Dan ngantukan. Lakukan aktivitas ringan seperti berjalan atau meregangkan tubuh saat mulai merasa mengantuk. Jadi itulah jawaban pribadi saya persoalan tentang kelebihan dan kekurangan saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan 3 keunikan yang ada di dalam diri saya sendiri, yaitu suka berpikir mendalam. Saya memiliki kebiasaan atau merenung atau overthinking yang seringkali membuat saya memikirkan hal-hal dengan lebih mendalam. Ini bisa menjadi kekuatan tetapi juga bisa menguras energi jika berlebihan. Yang kedua, suka menyendiri. Sebagai seorang introvert, saya lebih suka menghabiskan waktu sendiri atau refleksi untuk kegiatan yang menenangkan. Ini memberi kesempatan untuk menyegarkan pikiran dan menjaga keseimbangan emosional saya. Mengatur keuangan. Kebiasaan mengelola uang secara teliti termasuk membagi-bagi pengeluaran untuk berbagai kebutuhan, menunjukkan kedisiplinan dan tanggung jawab saya dalam aspek keuangan. Kemudian, saya juga punya rencana masa depan dan cara melanjutkan atau menyusun rencananya agar bisa terwujud jadi rencana masa depan. Saya punya rencana yang saya susun sendiri. Pertama, saya mau lulus kuliah tepat waktu, mengingat umur saya sudah 21 tahun dan baru memulai perkuliahan. Yang kedua, saya ingin membuktikan bahwa saya adalah orang yang layak menjadi orang sukses dengan cara bisa berpenghasilan atau mapan. Dan yang ketiga, saya punya pacar yang tentu saja saya ajak serius. Semoga saya bisa menikahinya di saat saya sudah mapan, sudah bisa menghidupi atau sudah bisa menafkahinya. Saya juga ingin menjadi psikolog yang bisa membantu orang-orang. Terserah jadi psikologi spesialis apa saja. Saya juga ingin menjadi ayah yang baik yang bisa dibangga-banggakan sama anak saya sendiri. Dan saya ingin menjadi pria yang sangat disegani sama keluarga saya dan keluarga dari pacar saya. Itulah rencana saya dan cara saya menyusun agar rencana saya terwujud dengan cara, jika kuliah lulus tepat waktu, langkah pertama yaitu buat jadwal belajar yang teratur, tentukan waktu untuk setiap mata kuliah dan disiplin dalam mengikuti perkuliahan. Langkah kedua yaitu setiap semester buat target untuk menyelesaikan tugas-tugas atau ujian dengan nilai terbaik. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Langkah ketiga, jaga komunikasi dengan dosen dan teman-teman untuk mendapatkan bantuan atau bimbingan ketika kesulitan. Dan langkah terakhir yaitu ikut organisasi atau kegiatan yang relevan untuk mengembangkan keterampilan dan jaringan. Berpenghasilan atau mapan. Langkah yang pertama yaitu cari sumber penghasilan tambahan seperti kerja paruh waktu, freelancer, atau bisnis kecil yang bisa dilakukan di luar jam kuliah. Langkah kedua yaitu bangun keterampilan yang mendukung tujuan finansial. Misalnya, belajar manajemen, keuangan, investasi, atau mengasah kemampuan keterampilan yang dibutuhkan. Langkah ketiga yaitu buat anggaran bulanan untuk mengatur uang yang saya terima dan mulai menabung untuk masa depan. Langkah keempat, pertimbangkan untuk mencari mentor atau orang yang sudah mapan untuk memberikan nasihat tentang keuangan dan karir. Nah, kemudian menikahi pacar setelah mapan. Langkah pertama yaitu diskusikan dengan pasangan mengenai tujuan hidup dan harapan masa depan. Pastikan saya sudah memiliki kesepahaman mengenai kapan dan bagaimana melangkah ke pernikahan. Langkah kedua, fokus pada stabilitas keuangan terlebih dahulu, seperti punya pekerjaan tetap, tabungan yang cukup, dan tempat tinggal yang layak. Dan langkah terakhir yaitu siapkan mental dan emosional untuk menjalani komitmen. Pernikahan ini bisa melibatkan komunikasi yang lebih terbuka dan belajar cara mendukung pasangan dalam berbagai situasi. Menjadi psikolog. Langkah pertama yaitu selesaikan kuliah dengan baik dan pastikan untuk memanfaatkan kesempatan magang atau pengalaman di bidang psikologi. Nah, menjadi ayah yang baik. Langkah pertama yaitu belajar tentang pengasuhan anak dan membangun hubungan yang sehat dengan pasangan agar bisa menjadi orang tua yang saling mendukung dan disegani oleh keluarga. Langkah pertama yaitu selalu menunjukkan rasa hormat, kepedulian, dan tanggung jawab dalam setiap interaksi dengan keluarga besar. Langkah kedua, bangun komunikasi yang baik dan saling mendukung
antar anggota keluarga. Tunjukkan bahwa saya bisa menjadi pemimpin yang penuh empati. Nah, jadi dengan langkah-langkah ini saya akan semakin dengan pencapaian tujuan masa depan saya. Jadi itulah hasil rencana masa depan yang akan saya jalani. Semoga bisa dimudahkan oleh Allah dan diberikan dengan segala kesiapan yang ada di dalam diri saya sendiri. Sekian penjelasan yang saya berikan untuk kalian, dan terima kasih yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Saya Rahardi Zaransya Wirenata. Sampai ketemu lagi di next video. See you guys.